20 Maret 2024 menjadi tanggal yang bersejarah bagi panggung demokrasi tanah air karena Komisi Pemilihan Umum resmi mengumumkan pemenang Pilpres 2024 dengan menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia terpilih. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. 3 kali kalah bertarung di Pilpres, tahun ini sejarah mencatat Prabowo sebagai pemenang dan akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Rekonsiliasi pun disuarakan Prabowo seperti saat dirinya bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi 5 tahun lalu. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar. Ucapan selamat atas kemenangan Prabowo sebagai presiden terpilih berdatangan, salah satunya dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Lagi-lagi upaya rekonsiliasi tersirat di balik kehadiran Prabowo Subianto ke markas Partai Nasdem saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita. Menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Pesta demokrasi yang menjadi kontestasi sengit untuk meraih kekuasaan kini telah berakhir. Meski masih harus menunggu hasil gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ya, agar legitimasi Pilpres dan pemerintahan ke depan bisa diakui demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pilpres usai, rekonsiliasi tanpa basa-basi. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Meski dua pasangan calon lain, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, tengah mengajukan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, namun komunikasi politik antar parpol sudah mulai dilakukan. Tidak tanggung-tanggung, sang presiden terpilih sendiri yang melakukan penjajakan politik pasca penetapan KPU. Partai Nasdem menjadi partai politik pertama di luar Koalisi Indonesia Maju yang dikunjungi Prabowo Subianto. Apa makna di balik pertemuan ini? Apakah semata upaya rekonsiliasi nasional atau penjajakan untuk koalisi besar? Inilah panggung demokrasi, Pilpres usai, rekonsiliasi tanpa basa-basi. Bersama saya, Maria Lizia Hasni. Dan pemirsa telah hadir untuk mengulasnya ada Wasekjen Partai Nasdem Ja'far Siddiq. Selamat malam Bang Ja'far. Selamat malam Mbak Maria, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Juga ada pengamat hukum Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Ray. Malam. Ada juga peneliti politik senior dari BRIN, Ibu Siti Zuhro. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam. Dan juga ada pakar hukum tata negara Bapak Margarito Kamis. Selamat malam Pak Margarito. Dan pemirsa, sebenarnya kami juga sudah mengundang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra yang sebelumnya sudah mengonfirmasi namun mendadak membatalkan untuk hadir di sini. Dan juga kami juga sudah berusaha mengundang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang juga belum bisa hadir di sini. Dan juga untuk memeriahkan suasana telah hadir pula mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Selamat malam teman-teman mahasiswa, terima kasih.
Baik, sebelum kita mulai, kita akan dengarkan pernyataan terlebih dahulu dari Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto tentang dirinya akan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan rukun untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Berikut ini. Ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, bersatu dan bersatu. Dan di kesempatan yang lain juga Prabowo Subianto mengatakan bahwa ingin merangkul semua pihak untuk persatuan Indonesia. Nah, saya ingin mengonfirmasi kepada pihak yang sepertinya pertama kali ingin coba dirangkul ini oleh capres terpilih ya, Prabowo Subianto. Nasdem adalah partai pertama di luar koalisi yang dikunjungi oleh capres terpilih Prabowo Subianto setelah pengumuman dari KPU. Apa sih Bang Ja'far yang dibicarakan saat itu? Yang pertama tentu saja pertemuan itu kita melihat kenapa Nasdem mungkin jejak pertemanan Pak Surya dengan Pak Prabowo itu kan panjang. Mereka pernah sama-sama menjadi politisi Golkar, kemudian berpisah jalan karena mendirikan partai masing-masing ya. Dalam artian komunikasi kita ketahui dalam jejak rekam sejarah Indonesia, politik Indonesia itu persahabatan, pertemanan itu menjadi modal yang sangat besar untuk secara terus-menerus melakukan dialektika dan juga menjawab tantangan-tantangan zaman. Baik. Jadi pertemuan itu apa maknanya? Maknanya menurut saya yang pertama adalah silaturahmi. Yang kedua, adanya sportivitas, adanya keteladanan, dan kemudian adanya kebajikan yang ditunjukkan oleh yang menang dalam hal ini Pak Prabowo ataupun Nasdem di koalisi pendukung Anies Muhaimin. Ada apa itu? Ada pendidikan politik dalam keteladanan itu. Biasanya di kalangan elit kita tidak selesai begitu KPU mengumumkan. Pak Surya, Nasdem memberikan statement pertama menerima hasil pemilu. Maknanya dalam itu. Dengan segala prosesnya, dengan segala apa yang sudah terjadi di beberapa bulan terakhir dalam proses pemilu kita, puncak dari proses demokrasi kita sebut, ya Nasdem menerima proses itu. Kenapa? Karena ada tantangan berikutnya, bukan sekedar kita tidak lagi berlarut-larut dalam proses ini curang, apa segala macam, bukan. Bukan di sana maknanya, tapi bagaimana tantangan-tantangan ke depan bisa dijawab. Yang paling penting dari proses Pilpres ini menurut saya adalah sangat berbeda dengan 2019. Di Pilpres kali ini hampir seluruh capres itu menawarkan gagasan-gagasan tentang bagaimana memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat konstitusi dan tujuan kita merdeka. Gitu kira-kira Mbak Maria. Tapi apa yang dibicarakan Bang Ja'far? Yang ingin diketahui publik itu apa yang dibicarakan? Ada kesepakatan apa di situ? Kalau terkait kesepakatan, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, oleh Pak Surya dalam konferensi pers, menurut saya itulah kesepakatannya. Pasti pertanyaannya mau koalisi atau tidak, kan itu aja sebenarnya. Banyak yang bertanya-tanya seperti itu ya tentunya ya. Tapi menurut saya proses ini masih akan panjang, dialektikanya masih panjang, masih ada 7 bulan, masih ada mungkin juga setahun, 2 tahun dan lain-lain. Kita lihat saja prosesnya. Yang pertama paling penting bukan mau berkoalisi atau tidak, bukan. Tapi bagaimana setiap aktor, setiap elit bisa dengan besar hati menyudahi proses
pertarungan atau kompetisi dalam pemilu. Oke, mungkin kesepakatan untuk membangun persatuan terlebih dahulu begitu ya. Nah, itu konkretnya gimana? Yang pertama tentu dalam proses bagaimana membangun persatuan ini adalah kita sama-sama punya perspektif tentang national interest. Apa sih tantangan kita ke depan? Nah, pastilah apa tantangannya. Pertama, kalau berkali-kali Pak Surya bilang musuh Indonesia itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Bagaimana pemerintahan yang baru nanti bisa mendorong kemiskinan itu semakin kecil, artinya kesejahteraan meningkat, dan kemudian kebodohan-kebodohan itu bisa dicerabut gitu loh, dikurangi, kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara besar. Itu Mbak Maria. Baik, saya ingin minta tanggapan ke Bu Siti juga di sini. Bu Siti, apakah ideal membicarakan koalisi? Maksud kami di sini mungkin lebih ke komunikasi ya, membuka komunikasi untuk menjalin rekonsiliasi begitu ya. Itu sejak sekarang, saat gugatan di MK ini juga masih tengah berlangsung. Apakah sudah ideal itu, Ibu? Iya, bicara ideal ya. Jawabannya ideal juga ya. Oke. Karena pemilu itu adalah kompetisi kontestasi. Baik. Maka pastinya ada yang menang, ada yang kalah, kan gitu ya. Tapi dalam konteks Indonesia disebutkan tadi itu supaya tidak mengancam sila ketiga persatuan Indonesia. Tentu ada kaidahnya, ada fatsunnya. Apakah pertemuan kemarin itu katakan gitu ya, ini adalah too much too soon gitu ya, untuk satu koalisi yang ideal gitu. Kan kita harapkan koalisi yang ideal itu yang relatif permanen. Karena koalisi dibangun sejak awal itu adalah koalisi yang bukan begitu dibuat gitu ya, segera setelah Pilpres diumumkan kocar-kacir. Tidak seperti itu. Nah, maka ini yang tidak diawali sejak pemilu ke pemilu itu selalu seperti itu. Pemilu 2019 juga seperti itulah. Kalau idealnya ya tidak kocar-kacir tusun seperti ini, apalagi masih menyisakan berbagai persoalan yang diidentifikasi sebagai pelanggaran. Nah, ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu, tuntaskan dulu. Karena ini akan apa istilahnya terwarisi untuk pilkada serentak. Jadi yang membuka komunikasi itu tadi sebenarnya jangan dulu begitu? Komunikasi boleh, tapi kan ini politik banget. Nggak bisa, nggak diartikan politik gitu ya. Apalagi ini pertemuan antara elit, tokoh penting politik. Nggak mungkin tidak ada apa istilahnya itu substansi politik. Jadi ini politik banget. Tapi ini wajar sebagai capres terpilih Bu Siti ingin mencoba rekonsiliasi, merukunkan begitu, mendatangi pihak-pihak yang di luar koalisinya. Iya, Pak Prabowo memang tipe yang gentle ya, kita harus akui itu. Tapi bukan berarti lalu mengaburkan makna gitu ya, bahwa ini ada persoalan yang sangat serius dengan pelanggaran-pelanggaran di semua hampir tahapan pemilu kita. Nah ini urusi dulu. Karena kalau ini kita tidak selesaikan, kita tidak tuntaskan, apa yang terjadi? Pilkada nanti 271 daerah itu November nanti akan terwarisi dengan gaya-gaya seperti ini. Lalu menghalalkan semua cara, pokoknya menang. Itu yang harus kita hindari. Jadi bagaimana maraknya uang dalam pilkada gitu. Jadi ada idealisme tadi kalau kita tanya idealnya. Tapi ini gaya Indonesia banget sebetulnya. Gaya Indonesia banget yang jangan sampai nafsi-nafsi setelah pemilu kan gitu. Bagus saja, cuman jangan sampai membuat demoralizing gitu ya, bahwa ini sudah bubar ini yang namanya koalisi Indonesia perubahan gitu ya. Intinya tetap harus dikawal begitu ya, proses atau gugatan-gugatan yang sedang berlangsung saat ini. Tapi sudah ada ajakan belum Bang Ja'far? Boleh jawab nanti, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di Panggung Demokrasi. Sudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi ya. Makna daripada
ini ya, saya kenal beliau, sahabat lama. Ya. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Pak Prabowo kemarin mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Artinya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan. Kita lihat perkembangan ke depan. Ya. Berarti ada kemungkinan bergabung sama 2 kursi. Itu 50-50 possibility-nya, Mas. 50-50 possibility kalau kata Pak Surya Paloh. Nah, jadi ada kemungkinan ya, Bang Ja'far ya. Sudah diajak kah? Kalau ajakan, tadi statementnya Pak Prabowo jelas. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia. Mengajak seluruh, bahkan mungkin Nasdem, untuk memulai persatuan menghadapi tantangan-tantangan Indonesia ke depan. Menurut saya itu ajakan. Sekarang kita bagaimana memaknai ajakan itu. Itu saja. Jadi sementara prosesnya lihat ke depan, kata Pak Surya kan. Kita lihat ke depan, dinamika, kemudian 50%. Nah, setiap kemungkinan bisa terjadi ke depan. Tapi paling penting dari proses pertemuan ini adalah ada 2 orang tokoh bangsa, 2 orang ketua umum partai, 1 orang presiden terpilih berkomitmen bersama bahwa setelah pertandingan, setelah kompetisi demokrasi yang begitu ketat, menurut saya, ketat kenapa? Seluruh capres ini kan berkeliling Indonesia, berusaha mendapatkan mandat, berusaha meyakinkan rakyat. Kemudian ada 1 pemenang, menurut KPU, yang diketok tanggal 20 Maret, dan kemudian secara berbesar hati mengatakan, ayo sama-sama dong, saya mau akan jadi presiden Indonesia, bukan hanya yang memilih saya. Menurut saya itu 1 statement penting, dan itu selaras dengan apa yang selama ini secara politik dipraktekkan oleh Pak Surya. Bahkan waktu 2019 Pak Surya pernah berstatement, Nasdem nggak apa-apa nggak menang, yang penting Pak Presiden Jokowi menang, kemudian bisa menyatukan Indonesia kembali. Nah, ini praktek-praktek politik kebangsaan yang perlu secara terus-menerus kita gaungkan agar apa? Agar masyarakat, agar rakyat, agar warga negara mendapatkan pendidikan politik yang baik. Baik, kalau tadi mengutip kata Bu Siti, Bang Ja'far, jangan sampai ini komunikasi yang terjalin ini terlalu cepat sehingga mengaburkan begitu ya hal-hal yang perlu dievaluasi untuk Pilpres dan juga Pilkada pemilu mendatang. Komitmen menurut saya seluruh partai politik, seluruh elit politik punya komitmen yang sama terhadap demokrasi Indonesia. Apa komitmennya? Secara terus-menerus meningkatkan kualitas. Saya merasakan itu sejak 2014, 2019 bagaimana kita merasakan keterbelahan sosial sekarang tidak begitu rata. Karena apa? Karena semua koalisi, karena semua pendukung capres mendorong program-program yang menjadi arus utamanya. Nah, jadi dalam proses itu komunikasi harus terus-menerus lah. Kita kan semua elit politik ini punya perspektif yang sama dalam hal memajukan Indonesia, membangun Indonesia. Komunikasi terus-menerus ya untuk memajukan Indonesia. Pak Margarito, setujukah apakah ini menurut Anda juga terlalu cepat? Jadi apakah ini memang benar-benar sebagai upaya untuk menjalin komunikasi, membuka rekonsiliasi, atau upaya bagi-bagi konsesi? Begini, itu selalu urusan politik dan itu bukan urusan saya. Tanggapan, tapi kalau Pak Margarito sendiri menilainya? Begini. Anda coba cek pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Anda cek pidato Bung Hatta tanggal 31 Mei 1945. Anda menemukan di situ persatuan. Ketika Bung Karno merancang Pancasila itu, dari Pancasila, terus Trisila, Ekasila, lalu diperas lagi. Apa Bung Karno bilang? Gotong royong. Ya, 1. Anda cek pidato Supomo. Supomo bicara tentang materialistik, negara integralistik. Intinya adalah dia bicara tentang gotong royong, kemakmuran rakyat. Supomo. 31 Mei 1945, Bung Karno 1 Juni. Mari kita lihat bangsa ini. 1949 kita pecah jadi federal. Lalu Mei 1950, kalau tidak salah, Pak Natsir itu mengajukan mosi yang dikenal dengan mosi integral. Dan 17 Agustus 1950 kita kembali menjadi negara kesatuan. 58 kita pecah. Ya, kita pecah. Hampir pecah. Dan akhirnya kita dekret kembali, Pancasila kita kembali, kita lagi bicara mengenai negara kesatuan. Ya, dengan gotong royong dan segala macam. Itu satu kategori. Yang kedua,
Profesor Siti pasti ngerti. Pemilu presiden tahun 1801 di Amerika Serikat itu menempatkan Thomas Jefferson, John Adams, Van Buren, gitu ya. Itu pemilu terkacau pertama di dunia. Karena pembelahan saranya luar biasa. Thomas Jefferson itu dituduh sebagai orang murtad. Karena dia orang yang sangat proteksi, sangat mengagungkan human right. Dia bela itu Yahudi, dia bela Islam, dia bela semua agama itu. Dia dituduh macam-macam. Tapi apa ternyata? Begitu diresmikan pada tanggal 20 April 1801, pidato presidennya apa dia bilang? We are all republic. Republic. We are all. Yang bisa ditarik untuk saat ini bagaimana berarti? Memang kita mesti bersatu. Komunikasi mesti dibuka sejak sekarang. Bisa dibuka. Anda tidak bisa tidak. Nomor satu. Itu kedua. Yang ketiga, Jaf, ingat nggak? Suatu waktu beberapa tahun yang lalu, Pak Surya itu menamaikan ada 2 orang yang berkelahi dalam jabatan di satu daerah, satu provinsi. Gubernur dan wakil gubernur berkelahi pada waktu itu. Ingat? Pak Surya menamaikan 2 orang itu. Saya kira dalam konteks itulah kita mesti lihat peristiwa Pak Surya memberi ucapan selamat, dan setelah itu disambut oleh Prabowo dengan mendatangi Pak Surya, bicara sebagai sahabat, sebagai kolega, sebagai ya biasa lah gitu. Sebagai saya ini sesuatu yang perlu dilakukan. Perlu dan wajar dilakukan. Ya, wajar dilakukan. Soal evaluasi, soal pemilu yang macam-macam itu, kan kita ini udah tahu nih pemilu yang bla 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 ini udah di 2004 kok. Dari 2004 ada macam-macam itu, 2009 ada macam-macam itu, 2014 ada yang hal-hal itu, 2019 ada semua itu. Kenapa kita enggak? Apa enggak cukup untuk memberikan kita standing referensi untuk mengecek, menata ulang dan seterusnya? Apa enggak cukup sehingga nanti di 2024 ini baru kita jadikan referensi untuk ngecek? Tidak, bagi saya tidak. Jadi yang terakhir kita minta tanggapan Bang Rey dulu boleh ya, Pak Martin? Singkat boleh. Lalu pertemuan ini kan tidak mengubah apa-apa kan juga kan, kecuali yang itu tadi itu. Secara hukum tidak mengubah apa-apa. Buktinya tadi di VT itu tetap aja itu perkara jalan itu. Terus jadi aja. Bagi saya jadi ini bagus. Hal yang wajar, yang bagus, yang perlu dilakukan. Bang Rey bagaimana melihat ini? Melihat yang mana ini? Melihat pertemuan ini yang katanya dia bilang jangan sampai ini terlalu cepat, mengaburkan, nanti yang perlu dievaluasi. Tapi ini juga di sisi lain ada yang mengatakan ini adalah hal yang wajar, perlu dilakukan. Bertemu nggak bertemu juga wajar, nggak bertemu juga wajar, bertemu juga wajar. Nggak bertemu kenapa nggak bertemu itu wajar? Ya karena memang ada sebagian orang yang menganggap prosesnya belum selesai, karena masih ke MK kan. Oleh karena itu ya tunda dulu deh bertemu. Lagi pula kan bertemu itu kapan waktu juga bisa. Tidak harus sekarang. Tidak harus sekarang kan. Kenapa harus buru-buru? Itu pertanyaannya. Kenapa harus sekarang? Ini kan tadi misalnya disebutkan tadi kan, kita menerima hasil tapi kita gugat ke MK. Bagi saya itu positif negatif. Menerima hasil itu adalah positif, menggugat ke MK itu negatif. Menyatukan positif negatif dalam satu wadah itu gimana? Jadi kalau Anda menerima hasil, ya Anda nggak ke MK. Kalau Anda ke MK, ya Anda berarti belum menerima hasilnya. Itu logikanya gitu loh. Nah, tapi kalau saya menerima hasilnya, tapi saya tetap gugat ke MK, Anda mau mempertemukan kubu positif dengan negatif di satu wadah. Gimana mempertemukan itu? Mengapa sih kalau kita mau ke MK, menunda dulu untuk mengucapkan selamat, seolah-olah itu buruk? Seolah-olah itu bukan rekonsiliasi, seolah-olah itu bukan persatuan. Kalau begitu, ngapain kita buat MK? Ngapain MK punya kewenangan untuk melakukan sengketa hasil pemilu? Ngapain ada Bawaslu? Macam-macam. Itu semua karena kita selalu punya asumsi bahwa di dalam pemilu itu belum tentu hukum-hukum pemilu ditegakkan dengan benar. Sehingga dengan begitu dimungkinkan kepada mereka yang mungkin mendapatkan perlakuan tidak adil di dalam pelaksanaan pemilu itu untuk menggugatnya. Maka itulah kita buat MK, kita buat Bawaslu, bahkan ada MA, ada PT UN, macam-macam dan seterusnya itu yang bisa melihat, mengevaluasi apakah benar ada perlakuan yang tidak adil kepada peserta pemilu itu. Nah, yang menarik bagi saya itu adalah kalau orang mengatakan orang ke MK itu dengan menyebut ya karena kalah aja. Ya memang karena kalah dia ke MK. Kalau orang menang mana mungkin ke MK. Tapi ke MK juga ya? Mana ada orang menang ke MK?
Oh ya, kalau kamu maksud dengan Iya, yang saat Prabowo ini. ikut terkait, ya dia terkait karena kan dia dari segi Karena dia hukum digugat. ya. Iya. Dia bukan yang membuat laporan. Betul, Nah, betul, gitu bukan loh. sebagai pelapor ya. Makanya kalau Oke. ada menyebut kalau orang ke MK itu karena dia kalah, ya memang karena dia kalah dia ke MK. Kalau dia menang kayak Prabowo Jadi itu Bang Rey dia memandang pidato. pertemuan ini jangan dulu begitu? Hah? Jangan dulu pertemuan-pertemuan ini Kan sebelum saya nggak tahu, gugatan pertanyaan selesai. saya kalau ditunda memang kenapa sih? Oke, lebih ke situ ya kalau ditunda Iya. kenapa ya. Nah ini kita juga sudah bergabung bersama kami, ada politisi Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Saya menggantikan Andre, saya Wihadi. Oh, mohon maaf. Wihadi Wianto, politisi Partai Gerindra ya, yang menggantikan Bang Andre yang tadi hampir hadir sebenarnya di studio Metro TV. Pak Wihadi, terima kasih atas waktunya. Iya. Kita akan gali lebih lanjut ya mengenai makna pertemuan dari Capres terpilih Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh di Gondangdia beberapa hari lalu. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Panggung Demokrasi. Sudah ada arah ke sana, lebih dari satu partai. Saya tak bocorin. Siapa aja? Ya kan kemarin saya sudah bilang semuanya dirangkul. Sudah ada arah ke sana, lebih dari satu partai. Saya tak bocorin. Siapa aja Mas? Nanti ya, Yang lobby? nanti aja. Iya, kan kemarin saya sudah bilang semuanya dirangkul. Sebetulnya sih terus terang hampir semua partai politik kita ada komunikasi yang sangat baik dan semakin intens hampir semua ya, tapi saya kan nggak mau mendahului ya Nasdem ya, kita mau jajaran pimpinan P3 juga ya. Ini adalah bagian dari implementasi politik merangkulnya Pak Prabowo. Memang kami ingin kita sebagai elit bangsa ini ya kita mengedepankan persatuan dan kesatuan. Pun itu mungkin terjadi, itu harus dilalui dengan pembicaraan yang panjang ya, antara Pak Prabowo dengan ketua-ketua partai politik yang kemarin mungkin tidak atau belum bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan saya kira memang semangatnya tetap ada. Ya, kembali lagi di Panggung Demokrasi. Kalau tadi kita kutip pernyataan dari Mas Gibran, semuanya dirangkul. Ingin mencoba mengajak persatuan dan kesatuan juga begitu ya. Ini sudah bergabung bersama kami politisi Partai Gerindra, Pak Wihadi Wianto. Kami ingin langsung menginformasi. Jadi definisi merangkul di sini tuh seperti apa sih Pak? Apakah merangkul untuk mencoba membuka rekonsiliasi atau lebih dari itu mengajak bergabung ke koalisi? Jadi begini, kita mengacu kepada pidato Pak Prabowo pada saat setelah kemenangan Quick Count, yaitu Pak Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun negara ini, membangun negeri ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi itu kan payung utamanya adalah bahwa Pak Prabowo menginginkan adanya seluruh elemen bangsa ini membangun bersama-sama. Artinya di sini dengan adanya pemilu yang kita melihat bahwa ada persaingan dan juga ada hal yang pada saat pemilu itu terjadinya sesuatu serangan atau kan sesuatu kita tahu seringkali juga mencari kesalahan, membuat kesalahan, dan itu pada saat pemilu selesai maka selesailah hal tersebut dan kita sekarang adalah merangkul semuanya dengan rekonsiliasi. Nah ini adalah merupakan bagaimanapun juga adalah merupakan suatu platform daripada Pak Prabowo bahwa mengajak seluruh elemen bangsa itu dengan tentunya merekonsiliasi. Nah itu sudah diberikan contoh oleh Pak Prabowo pada saat tahun 2019 di mana Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Nah kita tahu 2014 dan 2019 itu kan polarisasi terhadap masyarakat sangat terasa, di mana pada saat itu apalagi pada saat pemerintahan Pak Jokowi yang pertama
kita melihat di situ polarisasi kampret dan pada saat itu jadi tidak ingin terjadi ada istilah itu ya Pak ya, kan? seperti itu ya, tidak ingin terjadi, ingin mencoba merangkul semua pihak begitu. Nah kalau konteksnya dalam partai politik ini, Pak Wihadi, konteksnya dalam partai politik, apakah di sini memang capres terpilih ini mencoba mengajak semua partai atau ada yang disisakan? Ya, intinya bahwa elemen suatu bangsa ini kan semua elemen bangsa, artinya yang dalam partai politik itu yang dulunya memang berbeda dengan Pak Prabowo. Nah, tapi di sini kan kita tidak melihat bahwa mengajak itu berarti artinya berkoalisi, tetapi mengajak itu kan bisa saja berbeda di posisi, tetapi tetap tujuannya adalah membangun negara ini. Jadi untuk ini adalah begitu ya, bukan hanya koalisi ya. Kita. Oke. Kenapa? Jadi untuk mengajak untuk lebih ke arah persatuan begitu ya, bukan hanya sekedar koalisi. Kita persatuan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai masalah koalisi, kita melihat koalisi ini kan kita masih 7 bulan ini, Mas. Baik. Tapi sudah kemana saja misalnya mungkin Pak Wihadi? Berikutnya, Misalnya sudah kemana saja begitu menjajaki komunikasi dengan partai politik? Apakah memang sudah ke beberapa partai politik lain? Karena ada informasi juga katanya sudah ke PKB. Benar tidak Pak? Pak Wihadi? Antar partai itu kan, ya dengar ya? Iya sudah dengar kembali Pak, silahkan. Ya. Jadi kalau bicara mengenai masalah komunikasi dengan partai-partai politik itu kan selalu dilakukan. Artinya bahwa kami ini semuanya berteman, ya, dan kita prinsip Pak Prabowo itu adalah satu lawan itu ada terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi saya kira ini adalah merupakan Pak Prabowo ini seorang yang tidak mau ada permusuhan. Jadi kalau komunikasi selalu adakan satu komunikasi dengan siapa saja. Dan itu kalau kita lihat di DPR itu kan juga partai-partai politik kita sahabat-sahabat kita dan kita semuanya sudah baik itu dari koalisi 01, 02, 03 semuanya kita berkawan di sini. Jadi kan demi apa yang menjadi tujuan kita bahwa kita ini membangun negara ini. Baik, ingin membangun ke negara ini ya, lebih ke persatuan. Jadi tidak melulu soal koalisi, Bang Rey. Itu kalau tadi kata Pak Wihadi di sini. Nah, tapi kalau melihatnya Bang Rey sendiri melihat ini, apakah memang capres terpilih Prabowo Subianto ini ingin mengajak banyak pihak yang bergabung, seperti misalnya partai politik yang juga bergabung begitu? Keinginan itu saya kira wajar karena memang dan mereka ada kan, juga memang ya. Kan mereka jumlah kursi kecil di parlemen kan cuma 280 tadi ditampilkan kan, dengan koalisi non Pak Prabowo itu 300. Jadi besar kemungkinan kalau secara politik itu artinya agak sulit Pak Prabowo nanti mengelola pemerintahan kalau mayoritas kursi dikuasai oleh non koalisinya gitu. Sehingga dengan begitu wajar kalau beliau berusaha untuk mengambil 1 atau 2 partai masuk dalam koalisinya sehingga setidaknya berimbang kan. Ya katakanlah misalnya kelebihan sedikit di kubunya Pak Prabowo. Siapa yang potensial yang terlihat terbuka ada 3 partai kan. Kalau PDI saya kira mereka akan sulit diajak gitu. Baik. PKB, Nasdem dan PKS. Nah kesan saya 3 partai ini sedang berlomba-lomba untuk bisa lebih dekat dengan Pak Prabowo. Nah, dimulai oleh Nasdem kan. Nasdem mencoba untuk mengambil segera mungkin supaya mendapat perhatian lebih cukup lah dari Pak Prabowo dan seterusnya gitu. Nah, cuma ada masalah menurut saya bagi mereka ini. Apa masalahnya gitu? Masalah paling utama itu karena mereka sebetulnya antitesanya Pak Prabowo gitu. Kan mereka jargonnya perubahan. Sementara Pak Prabowo itu jargonnya adalah kelanjutan. Artinya apa? Kalau Pak Prabowo mau menarik partai untuk masuk di dalam koalisinya, yang masuk akal itu adalah PDI gitu. Kenapa PDI? Karena PDI itu nggak berbeda dengan Pak Prabowo dalam hal visi ya, bahwa elemen teknisnya mereka berbeda. Tapi kalau dengan partai Nasdem, partai PKB dan PKS jelas Nasdem menggelorakan perubahan kok. Berubah dari siapa? Berubah dari Pak Jokowi kata dia kan. Nah sekarang kalau mereka ketemu, ini lawak-lawak semua ini jadinya gitu loh. Baik. Nah, situ yang penting. Jangan karena persatuan
kita membuat politik ini jadi lawak-lawak juga gitu loh kira-kira. Baik, kita minta tanggapan Bu Siti juga di sini. Memang kalau terkesan seperti itu ya Bu ya, tadi yang diutarakan ini merangkul semua pihak begitu ya, sebanyak mungkin parpol, dan itu memang wajar dilakukan ya kalau kata Bang Rey. Apakah memang terkesan di sini capres terpilih Prabowo Subianto ini kurang percaya diri? Padahal koalisinya kan sudah gemuk dan capaian pilpresnya juga tinggi ya, 58% angkanya. Iya, itu yang beda ya. Ketika Pak Jokowi 2014 itu kan koalisinya kecil sebetulnya dibanding ini, kalah kan, yang besar itu yang justru yang kalah gitu, tapi mendominasi di DPR. Saat ini itu mau dibesarkan, lah besar itu supaya paralel gitu antara yang di eksekutif dengan yang ada di legislatif. Ketika itu paralel, maka semua kebijakan itu bablas saja nanti. Jadi apa yang diinginkan oleh eksekutif, karena eksekutif heavy nanti ya di DPR, maka itu mudah sekali. Lah kalau itu halnya, untuk apa penguatan sistem presidensial melalui gitu ya, mekanisme check and balances, melalui mekanisme saling imbang, saling kontrol tadi itu. Nah, itu sebetulnya diperlukan oleh kita untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang merugikan negara bangsa ini. Jadi ketika kebijakan itu diusulkan dan core saja diiyakan, itu kalau bagus, kalau positif. Kalau dampaknya negatif kepada masyarakat, kepada rakyat, lalu siapa? Kita menunggu saja civil society yang resisten gitu kan. Tapi kan tidak benar juga. Ini DPR, ini Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tolong itu yang kita pikirkan kalau kita mau membangun Indonesia itu long term. Yang komposisinya seimbang begitu ya, untuk check and balances ya. Ada balance. Saya minta tanggapan Pak Margarito kalau gitu di sini ya. Sedikit boleh Bang Rey? Bung Margarito mengatakan pada prinsipnya Pancasila kita itu kalau dikerek lagi adalah gotong royong. Kan prinsip gotong royong itu kan semua orang bekerja dengan profesinya masing-masing. Jadi kalau amanahnya sudah oposisi, oposisilah. Kalau amanahnya berkuasa, berkuasalah. Itu namanya gotong royong. Kalau semuanya berkuasa, yang ngambil peran oposisi siapa? Itu bukan lagi gotong royong namanya dong. Yang ngecek siapa gitu ya. Maka dan oleh karena itu menurut saya secara moral Nasdem, PKB, PKS adalah partai pertama yang mengatakan, khususnya Nasdem ya, yang sudah menyatakan menerima hasil pemilu, seturut dengan itu dia menyatakan saya berdiri di barisan oposisi. Baik. Itu tanggung jawab moralnya gitu. Baik, Pak Margarito, kami ingin tahu juga komposisi yang ideal untuk oposisi dan juga koalisi itu seperti apa sih? Begini deh, kalau Anda cek presidensial gitu ya, mau nggak mau, ini tidak usah bicara efektif presidensial yang efektif dan segala macam, enggak. Kunci efektivitas di presidensial itu seberapa kuat kaki politiknya di DPR. Anda boleh cek sejarah impeachment dari 1386 sampai dengan kemarin Trump di impeachment yang kedua itu, kuncinya kaki politik DPR. Kecil kaki mati kau. Kalau kakimu bagus di DPR, selamat kamu. Cuma itu, jadi ideal enggak deh. Pokoknya eksekutif mesti punya kaki politik yang cukup kredibel di DPR. Kalau dalam persentase misalnya, perkiraan persentase Pak Margarito. Begini ya, 780 ini ya. Saya sih tidak melihat itu sesuatu yang penting. Mengapa? Karena selalu dapat dikelola setiap saat. Anda yang beroposisi. Berubah-ubah begitu ya? Oh iya, aduh udahlah. Anda tahu nggak? Saya ambil yang paling yang berisiko tinggi gitu ya. Karena kalau kecil kamu di DPR, itu tadi pemerintahan itu bisa tidak stabil, bla 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 bla, yang berujung bisa diimpeach, misalnya gitu ya. Apa Anda tahu? Waktu Clinton diimpeach, impeachment itu dirancang untuk gagal, dirancang untuk gagal. Saya tidak tahu di Profesor Siti nanti yang menjelaskan gitu ya, karena beliau orang politik. Tapi sejauh yang saya baca gitu ya, selalu ada kerinduan dari para politisi. Setiap pagi, setiap bangun pagi, pertanyaan pertama yang dicek kepada sekretarisnya adalah, ada nggak call dari presiden? Untuk makan siang, atau makan malam, atau dan seterusnya. Ada nggak? Itu nggak tahu kalau nanti saya kira itu kultur politik politisi ya. Boleh Bang Margarito.
Jadi menurut saya kuncinya, idealnya ya saling empowering. Jadi eksekutif kalau lemah juga nggak bagus, legislatif kalau kuat sekali juga nggak bagus. Jadi balance, saling empowering tadi itu bisa vis-a-vis. Lah, nggak ada yang disubordinate di situ. Oke, kalau oposisi misalnya persentase oposisi. Tapi begini deh, ini ada satu hal. Kenapa kita sekarang terjebak dalam bicara DPR dan presiden aja gitu ya? Kita lupa DPD, kita lupakan DPD. Mengapa? Akhirnya kita kan legislatif masuk itu DPD masuk itu. Tapi DPD nggak punya apa-apa. Nah, itu nanti amandemen konstitusi. Nah, itu yang mesti kita bicara. Itu mesti kita bicara agar kita tidak sepenuhnya konsentrasi di DPR doang. Ada balancing di situ itu. Ini problem besar. Anda jangan ini problem ini gitu ya. Di saat yang sama, saya minta betul-betul Profesor Rositi di BRIN itu mikir, tahu. Sekarang ini Maluku Utara itu cuma 3 wakilnya, Ambon 3, Gorontalo 3, Bangka Belitung 3. Bagaimana kita bicara mengenai keadilan politik? Yang mana ini? Yang DPD apa legislatif? Enggak legislatif. Kalau DPD kan 4 rata-rata itu. 4 rata-rata itu. Ya, itu makanya. Nah, ini mesti kita pikirkan kalau kita berbicara tentang kelanjutan bangsa ini secara benar. Itu DPR. DPR itu proporsional jumlah penduduk selebihnya. Nah, kita itu 3 itu pun ya wakilnya adalah dinasti politik pula gitu loh. Baik. Kita bisa bahas lebih lanjut ya nanti ya. Bapak Ibu sekalian, kita harus jeda terlebih dahulu. Mari kita bicara komprehensif tentang bangsa ini. Tapi masih belum dapat ini pertanyaan. Jadi komposisi yang ideal untuk misalnya oposisi itu Nasdem tadi kan mengatakan 50-50 soal komposisi itu. Ya, 50-50 itu bayangan saya 50-50 positif, 50-50 negatif. Iya, memang begitu artinya, Bang. Iya, 50-50 positif bergabung. Kita boleh bahas lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. 50-50 positif bergabung, 50-50 positif negatif oposisi. Jadi tendensinya mau bergabung dibandingkan beroposisi. Mbak Maria kan sudah dikasih tunjuk tadi kan, koalisi yang ada di perubahan itu 300, yang ini 280. Udah more or less balance itu. Itu sudah balance ya? Pasti tambah unsur presiden. Oke, kita masih bahas lebih lanjut ya. Ini masih menarik di sini. Nanti tanya Bung Jafar gitu. Nasdem dapat berapa begitu. Kita jelasin ini. Yang juga ingin diketahui oleh publik mungkin. Bung Jafar ngomong lah, biar orang tahu. Iya, Pak Margarito, yang juga ingin diketahui oleh publik adalah apakah Nasdem juga setelah pertemuan itu sudah menjalin komunikasi lanjutan misalnya dengan partai koalisinya, yaitu adalah PKB dan juga yang satunya lagi ya PKS. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Panggung Demokrasi. Bang Ja'far menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Jadi sudahkah Nasdem juga tetap berkomunikasi dengan PKS dan juga PKB pasca pertemuan Surya Paloh dan juga Prabowo? Sepengetahuan saya, hampir tiap minggu itu Sekjen Nasdem, Sekjen PKB, Sekjen PKS melakukan pertemuan berkomunikasi, bahkan beberapa kali melakukan konferensi pers bersama. Terkait setelah Pak Prabowo datang ke Nasdem, apakah sudah berkomunikasi, mungkin nanti perlu kita cek ke Sekjen Nasdem lah. Iya. Nah, berikutnya pasca kepulangan Pak Prabowo, Mas Anies juga datang tuh ke Nasdem, ikut buka bersama, bergembira dan segala macam. Artinya proses ini sebenarnya proses yang sangat sangat bergembira gitu, sangat riang. Saya mau nanggapin tadi bagaimana di DPR, kalau kita mau dengan teliti melihat, kan ada satu fungsi DPR yaitu check and balance atau pengawasan. Kita bisa cek di setiap rapat-rapat DPR itu, ada kalanya memang partai koalisi pun mengkritik keras program-program pemerintahan Pak Jokowi waktu itu. Pengetahuan kita bisa nonton di YouTube, ada beberapa, bahkan waktu ada undang-undang yang sangat menurut saya mendapat penolakan banyak khalayak, terutama kaum buruh, waktu itu juga perdebatannya keras. Bagaimana yang ideal tentang sesuatu yang penting untuk bangsa ini disusun bersama-sama. Artinya bukan hanya oposisi menolak semua,
dan koalisi menerima semua, tidak. Kita harus lihat dengan teliti, tidak bisa lihat bongkahan-bongkahan besar saja dalam proses ini, terutama proses politik di DPR. Biar apa? Biar kita tidak kemudian menjadi bias, oh ini kelompok sini, tidak. Itu kira-kira menurut saya, Mbak, untuk menanggapi itu. Beberapa waktu lalu kita di sini loh, soal undang-undang DKJ. Waktu itu kan ada gagasan mengenai gubernur DKI itu, DKJ nanti ditunjuk oleh presiden gitu kan. Nasdem tegas kok tolak di sini. Bahkan partai-partai koalisi pendukung Pak Jokowi juga banyak yang menolak terkait itu. Jadi artinya tidak melulu koalisi tetap juga bisa menjadi memberi kritik gitu ya. Itu fungsinya, karena itu fungsi yang diamanatkan undang-undang terhadap DPR gitu loh. Kita akan minta tanggapan Pak Wihadi. Dalam bahasa yang lain, Nasdem itu sebaiknya jadi oposisi. Nanti Bang Rey kita juga akan beri kesempatan, tapi kita akan minta tanggapan Pak Wihadi juga di sini. Pak Wihadi, dengan mencoba mengajak begitu ya partai-partai di luar koalisi, misalnya ada anggota baru yang bergabung begitu. Nah, itu apakah juga sudah menjalin komunikasi dengan partai koalisi yang sebelumnya juga? Apakah tidak dikhawatirkan mengganggu misalnya nanti konsesi atau misalnya nanti yang sudah dibicarakan sebelumnya? Bagaimana Pak Wihadi? Ya, kita memang dari awal berkomitmen pada saat pembentukan koalisi itu segala sesuatunya akan dibicarakan dengan partai-partai koalisi. Pak Prabowo tentunya komunikasi itu sudah terjalin dengan baik, sehingga apa yang selama ini dijalankan oleh Pak Prabowo itu juga partai koalisi tentunya tahu. Sebatas memang itu adalah untuk kepentingan koalisi. Jadi itu tentunya kan tidak perlu kita harus minta persetujuan partai koalisi. Tetapi kalau kita bicara itu kepentingan koalisi, tentu itu sesuai dengan komitmen awal, memang kita akan bicarakan dengan partai-partai koalisi. Nah, di sini memang saya melihat tadi perdebatan mengenai masalah bagaimana. Pak Wihadi, suaranya hilang. Bagaimana satu jelas. Ya, suaranya hilang muncul, Pak. Mungkin bisa dipersingkat, silahkan. Iya. Sekarang? Iya, sudah ada, suaranya, Pak, silakan. Sudah ada ya? Ya, kalau bicara mengenai masalah koalisi, memang kita sudah sampaikan itu adalah sesuatu hal yang memang idealnya adalah koalisi pemerintahan itu adalah pemerintahan yang checks and balancing. Tetapi bukan berarti bahwa tidak harus bahwa pemerintah itu harus seimbang dengan DPR. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa memang kalau pemerintah itu memang mempunyai program-program yang baik untuk pembangunan, tentunya itu koalisi pun juga oposisi pun juga akan pasti mendukung. Jadi ini kita tidak bisa langsung menjudge bahwa dengan koalisi dan dengan oposisi itu pasti ada perbedaan, ya kan? Jadi ini komunikasinya adalah komunikasi yang tidak perlu kita langsung menjudge seperti itu, karena komunikasi politik di DPR ini sangat-sangat baik, dan kita melihat bahwa fraksi-fraksi itu memang bisa kita bicara mengenai masalah untuk pembangunan ini. Selama itu untuk pembangunan, mereka tentunya akan menyetujui apa yang menjadi keinginan daripada pemerintah. Selama untuk pembangunan ya kuncinya. Bang Rey, tanggapannya ketika koalisi besar, ruang kritik itu di mana? Bukan, saya mau menanggapi tadi. Silakan. Pertanyaan itu menarik bagi saya. Apakah koalisi Pak Prabowo itu dengan mudah menambah orang? Kan kira-kira gitu ya, menambah partai lain. Saya kira nggak mudah juga. Karena pada hari ini kita baca pernyataan AHY yang menyatakan belum apa-apa, udah ada tuh partai yang mondar-mandir sana-sini kata dia. Seperti mengkritik yang dilakukan oleh Nasdem kan. Artinya di lingkungan Pak Prabowo itu nggak mudah juga untuk menyatakan bahwa ini boleh, dalam bahasa yang lain tidak semuanya juga dipegang Pak Prabowo. Jadi jangan karena ketemu Nasdem seolah-olah Nasdem positif masuk, belum tentu. Apakah itu disetujui Golkar, apakah itu disetujui oleh PAN, apakah itu disetujui oleh Nasdem, Demokrat dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya nggak mudah juga sih sebetulnya bagi koalisi untuk menarik oposisi dari luar untuk masuk ke dalam. Tidak mudah karena ya, selalu ada hambatan. Nah, di sini ujian pertama dari Pak Prabowo, apakah ia mampu lebih besar pengaruhnya berbanding dengan kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan Golkar dengan PAN, atau kekuatan dari Presiden Jokowi sendiri. Oke, kita minta tanggapan Pak Margarito juga ya, karena waktunya sudah mau habis. Pak Margarito, prediksi Pak Margarito, jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan di tengah dinamika yang seperti ini. Asik-asik aja. Asik-asik aja. Mengapa? Mengapa?
Tagline-nya joget. Karena begini, ya, hubungan secara teoretik ya, hubungan antara pemerintah dan DPR itu, dan DPR atau eksekutif legislatif itu selalu berdimensi dua. Legal dan politik. Legal normatif by law, by norm. Politik keterampilan politik. Jadi dan Asik-asik aja ya. Kalau keterampilan politik itu kan saya boleh kita minta tanggapan Bu Siti karena waktunya sudah mau habis. Bu Siti, berkaca dari 10 sampai 20 tahun kemarin, oposisi yang ideal itu seperti apa? Iya, singkat Bu. Tentu bukan, tadi kan dibilang balance itu tidak menjamin. Yang saya maksudkan, kalau ada kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah, itu tidak bablas begitu saja. Kalau bagus tidak apa-apa, rakyat senang dapat dampak positifnya. Tapi ketika tidak cocok, tidak bagus gitu, hanya untuk kelompok saja dan sebagainya, nah itu siapa yang mengkritisi? Kalau DPR-nya, anggotanya itu nggak mampu melakukan Artinya itu, jangan lupakan kesimbangan check and balance ini ya. Makanya supaya asik-asik saja, PKB, Nasdem, PKS, monggo lah oposisi. Supaya politik ini benar-benar asik. Baik, kita akan lihat dinamikanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk pembahasan yang menarik ini. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Panggung Demokrasi. Saya Maria Lizia Hasni, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.